Hai, selamat bertemu lagi semua. Halo, Sudah berapa lama ya Mas Ilan ya kita WFH tidak ketemu di kantor seperti ini? Kalau WFH-nya udah lama ya. Hampir 2 tahun ya. Iya, betul. Ada harapan untuk segera muncul lagi Omicron, kita di rumah lagi. Iya. Dan sekarang kita punya kesempatan nih, walaupun masih terbatas, kita Betul. kesempatan di kantor dan kesempatan yang singkat ini kita jadi perlu kita perlu coba mengingat-ingat deh di baru-baru ini apa sih yang heboh di sekitar kita gitu ya. Wah. Mumpung kita bisa bertemu, Betul. ngobrol apa yang heboh yang terjadi di sekitar kita atau di sekitar genggaman kita. Betul. Nah, menarik nih. Yang hari apa ya waktu itu lagi ngajar tiba-tiba break, cek sosmed. Wah, itu siapa si yang Oscar ya? Nah, oke, Oscar. Si Will Smith ya? Will Smith. Yang dia nampar ya hitungannya kan karena tangan terbuka ya. Jadi nampar, bukan ada tinju lah segala macam, Iya. tapi kalau dilihat kan tangannya terbuka ya. Jadi ditampar. Pas lihat ini cuma bercandaan doang atau enggak. Nah, setelah kelas itu sempet cek lah faktanya ini cuma kadang-kadang kan itu kan banyak hoax segala macam. Pas dicek, oh ternyata memang di mana-mana memang lagi pada ngomongin ya. Jadi wah ini beneran nih. Terus nonton. Pemikiran pertama, kok bisa ya? Maksudnya levelnya Will Smith kan dia filmnya tuh udah film-film kelas atas ya. Belum lagi sebelumnya lagu-lagunya juga enak-enak. Kok bisa sampai seperti itu ya? Padahal yang dipukul ini yang ditampar ya, bukan pukul. Yang ditampar ini kan memang pekerjaannya memang apa ya bahasanya, roast ya. Ngelawak lah ya, kalau di komika ya ngerus ya. Iya, ngerus ya. Jadi siap-siap aja yang nggak ada, hadir di situ bisa jadi dia ngelihat sesuatu ya, dia jadi bahannya dia lah gitu ya. Jadi saya yakin juga mungkin si Will Smith juga tahu ini kan dia lagi bercanda ya. Cuma nggak tahu lah ada faktor-faktor tertentu yang mungkin kita mau ngobrolin ya. Iya. Nah ini kan mungkin itu menjadi berita terheboh di minggu lalu ya, karena bukan cuma kita ya, Mas Ellen mungkin mengidolakan Will Smith. Yep. Saya juga suka film-filmnya gitu ya, dan kemudian kan filmnya jadi jagoan terus pula ya, jadi sosok yang wah ini layak diidolakan gitu. Ini sosok yang selalu menjadi pahlawan buat orang lain. Mas Ellen kok bisa seorang yang menurut kita sudah cukup matang, menurut kita punya prestasi yang banyak, kok bisa melakukan perbuatan yang seperti itu ya, menampar sesama artis lah di depan acara yang sungguh besar seperti itu? Mungkin ya masing-masing dari kita punya ya bisa tendensi seperti itu. Mungkin orang-orang yang terdekat di kita, mungkin contohnya di sini istrinya ya. Istrinya mungkin dia juga paham itu bercanda, cuma mungkin ya namanya orang dalam keseharian kan kita punya masalah tertentu, bisa jadi moodnya lagi nggak bagus gitu ya. Dan ya maksudnya kan komedian juga dia hanya menjalankan tugasnya ya. Tapi mungkin itu kondisinya lagi nggak bagus, dan kita tahu juga mungkin istrinya istrinya kan lagi ada penyakit juga ya, sakit sehingga dia cukur sampai botak terus dibuat bahan bercandaan, bisa jadi itu emosi ya, emosi. Dan saya yakin pun orang-orang yang di depan dia jadi penonton stand up comedian mungkin pas disinggung pasti ada perasaan emosi gitu ya, tapi dia mungkin mikir lagi, ini kan memang stand up comedian segala macam, sehingga itu bisa meredakan. Cuma kalau kita ya balik lagi, kita tendensinya masing-masing ada ya, tinggal kalau kita nurutin sama emosi yang bisa jadi dibilang sesaat ya, puas namparnya, cuma bisa jadi ketika dia duduk, waduh harusnya nggak kayak gitu ya, bisa jadi ya. Oke. Ini kita mau sebentar lagi kita mau bahas responnya itu ya, respon tentang stimulusnya apa, lalu kemudian respon kok sampai memukul seperti itu. Tapi sebelumnya dari apa yang Mas Ellen sampaikan, saya menangkap begini, sesuatu yang sebetulnya bisa kita pandang sebagai sebuah bagian dari pentas, sebagai bagian dari lawakan gitu ya. Tapi ternyata bisa dianggap sebagai penghinaan gitu ya. Kenapa dia mau melakukan itu? Mungkin karena itu dianggap sebagai penghinaan terhadap istrinya gitu ya. Paradigma ini mengerikan ya, sesuatu yang gimana Mas Ellen itu? Nah ini bisa jadi maksudnya ya itu kan lucuan ya, mungkin di paradigmanya si Chris Rock ya. Jadi ini stand up banyak kok, saya sering banget nge-roast orang,
Dan biasanya nggak pernah ini bukan pertama kali kan. Ada yang benar-benar naik ke stage dipukul, bisa ditampar. Nah bisa jadi mungkin kalau ada yang tersinggung pun mereka lakukan di belakang layar gitu kan. Itu kan balik lagi pilihan ya. Kita mau lakukan apalagi di event Oscar ini kan sesuatu yang besar, nggak hanya di Amerika tapi itu kan dunia ya. Iya betul. Nah, bisa jadi juga mungkin dia ngerasa bahwa wah, dilihat dari mimik istrinya dia nggak senang, jadi dia mau kasih pelajaran supaya orang-orang itu bisa tahu bahwa jangan sembarangan ya ngomongin mungkin dalam konteks ini istrinya orang lain ataupun keluarganya orang lain. Tapi balik lagi kalau bisa kita pikir lagi kan banyak cara yang bisa dilakukan selain maju ke depan, nampar di depan banyak mata seperti itu, kecuali kalau memang itu yang dia inginkan ya. Seperti itu. Oke. Jadi mereka sebetulnya sama-sama tahu ya bahwa ini acara hebat, acara besar dan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Ya. Cuma di satu sisi paradigma yang membuat ini acara hebat disiarkan ke seluruh dunia, mungkin si Will Smith-nya punya bayangan bahwa masa istri saya dipermalukan ke seluruh dunia, gitu ya. Lalu kemudian, wah, cuma kita jadi bertanya-tanya nih. Tadi Mas Ellen bilang, kan tidak cuma itu cara untuk menunjukkan bahwa kita tidak suka, gitu ya. Kira-kira pilihan apa lagi sih yang dimiliki? Mungkin kalau saya di posisi itu, atau misalnya harapan saya, misalnya ketika itu terjadi kepada Will Smith, bisa jadi ya mungkin dia bisa menyampaikan bahwa ketidaksukaannya dia ya itu mungkin setelah acaranya selesai di belakang layar, sehingga pesannya tersampaikan. Tapi kalau bisa dibilang dampak jangka panjangnya terhadap Will Smith itu juga tetap terjaga ya, karena banyak banget kalau lihat di banyak artis-artis yang bisa jadi mungkin kedepannya mungkin produser-produser yang akan punya pemikiran mau kerja sama-sama dia bisa jadi menarik diri hanya karena perilaku tersebut ya, karena bisa jadi nanti akan ada penghakiman judgement dari masyarakat juga yang bisa jadi ujung-ujungnya proyeknya jadi nggak jalan hanya karena perilaku tersebut. Jadi sebenarnya bisa dua hal ya yang kita pikirin, ini yang saya akan lakukan ini akan berdampak jangka panjang atau jangka pendek. Mungkin kalau kita mikirnya jangka pendek, yang terjadi yaitu nampar. Tapi bisa jadi resikonya ke depan karirnya bisa terhambat, ya. Karirnya bisa terhambat, terus namanya kredibilitasnya jadi jelek ya. Terus terang saya salah satunya yang wah dia padahal kalau videonya tuh selalu hal-hal yang baik ya, bantu orang ya, termasuk yang positif deh, until itu terjadi. Jadi pandangan dari saya seorang diri aja bisa, oh kok bisa begini ya. Nah apalagi dalam skala besar ya, apalagi ini industri perfilman ya, itu bisa jadi karirnya bisa jadi terhambat ke depannya hanya karena dia bertindak sesuai apa yang dia rasakan ketika itu gitu sih. Jadi kalau kita sering belajar bahwa antara stimulus dan respon itu mestinya ada jeda gitu ya. Kenapa kita perlu jeda itu? Karena di belakang respon itu ada konsekuensi. Tadi Mas Ellen sudah cerita bahwa ya stimulusnya benar, dia boleh saja menganggap itu penghinaan, ya. Tapi apakah responnya harus melakukan penamparan gitu ya? Ya, kan di sini mestinya ada jeda sebentar untuk memikirkan dengan baik ya, gunakan daya imajinasinya gitu ya, gunakan hati nuraninya untuk melihat tepat enggak ya, karena di beberapa komentar saya lihat ada orang yang bilang sebetulnya dia bisa saja menunjukkan amarahnya dengan walk out ya, tinggalkan acara itu yang membuat orang tahu bahwa dia tidak suka, tapi tidak sampai terjadi hal seperti yang kita lihat kemarin itu ya. Saya jadi teringat ini Mas Ellen, ungkapan cerita dari si Aristoteles ya, ada satu quotes dari Aristoteles yang bilang bahwa marah itu mudah, setiap orang bisa marah, tapi marah pada orang yang tepat, dengan alasan yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat gitu ya, itu yang tidak mudah ya. Pada tempat yang tepat itu yang tidak mudah. Jadi marah itu wajar saja, semua orang bisa marah, cuma marah yang
bolehlah kita sebut marah yang berkualitas kali ya. Marah yang berkualitas itu ya seperti disampaikan Aristoteles itu ya. Itu benar juga, mungkin kalau di lewat Pak Satria bilang tadi mungkin itu masalah tempat dan waktunya ya, nggak pas ya, caranya ya, benar-benar. Dan yang Mas Ellen sampaikan ini mengancam reputasinya. Mungkin ya kita ke depan ada filmnya Will Smith, dia jadi jagoan. Pandangannya nampar orang juga gitu ya. Dan menarik ini juga ya, tadi kalau kita ngomong imajinasi, ini dampaknya kan nggak hanya ke dia ya. Anak-anaknya gimana nih? Yang anaknya kalau nggak salah sih yang Willow itu terjun di dunia fashion ya. Fashion, kalau yang cowok itu kan bintang film, cuma kayaknya nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Nah, ibaratnya mungkin dengan peristiwa ini akan semakin sulit mereka ya, hanya karena perilaku dari orang tua bapaknya ya. Itu bisa jadi dampaknya ke karirnya, nggak hanya ke dia aja, karir mungkin istrinya, mungkin juga karena juga di sini banyak yang merasa bahwa wah ini pasti ini modelnya suami-suami yang nurut-nurut sama istri ya. Mungkin dilihat muka istrinya yang tersinggung, dia langsung tanpa berpikir panjang maju ke depan. Nah, apalagi kalau netizen dong ngomong ya, itu serem banget. Nah, bisa jadi karir istrinya bisa terhambat, kedua anaknya juga bisa terhambat. Nah, itu stressful banget pasti. Mungkin kalau dari kita ngomongin dari sisi keuangan, mereka udah bukan isu lagi lah ya kalau kita ngomong patokannya uang ya. Tapi belum tentu hidupnya tuh bisa jadi berbeda cuma gara-gara satu tindakan. Satu tindakan ya. Ketika kita nurutin moodnya kita dan sasaran kita cuma ya jangka pendek, ya itulah yang terjadi. Bayangin aja Pak Satria, kalau kita semua bertindak berdasarkan emosi sesaat, ya kita semua satu kantor mungkin nggak ada yang nyampe kantor kali ini, tengah jalan udah dipepet orang, berantem lah. Hajar gitu ya. Senggol bacok ya ibaratnya. Serem banget. Ya. Mungkin kalau itu terjadi di kantor polisi, emang kan ada apa? Tadi dia nampar saya Pak. Biasa, itu banyak yang nampar. Mungkin kekerasan gitu ya. Iya. Betapa menderitanya kita kalau kemudian itu jadi gaya hidup. Kalau kita lihat, kita ikuti cerita berikutnya, kisah beliau itu menurut saya sih sebetulnya Will Smith cukup bertanggung jawab dan cukup proaktif, kemudian mengakui kesalahannya, minta maaf, lalu kemudian mengundurkan diri gitu. Itu kan wujud apa namanya ya, orang yang tidak mencoba mencari kambing hitam. Dia nggak bilang wah itu si Chris Rock-nya kurang ajar atau bercanda. Dia nggak ngomong begitu ya. Dalam hal ini menurut saya dia cukup berjiwa besar mengakui kesalahannya. Cuma yang menarik ketika dia minta maaf, ada sambungannya lagi tuh, cercaan dari iya kan, ya karena perilaku itu aja. Jadi dia lihat ketika dia minta maaf tuh kayaknya nggak tulus juga. Wah, bisa-bisanya yang disalahin juga di Oscar-nya, harusnya kelakuan seperti itu harusnya dia nggak dapat penghargaan, harusnya jadi ibaratnya ya itulah, kalau kita udah lakukan satu hal yang bisa buat orang lain kecewa ya, apalagi ini kan figur yang luar biasa ya Will Smith ya, seperti itu ujung-ujungnya nanti kita berlaku baik pun orang cara pandangnya udah berbeda ya, Satria ya. Ini mungkin Will Smith nggak belajar pepatah Indonesia sih. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Kalau didengar itu mungkin hati-hati mengambil tindakan itu peribahasa itu cuma ada di Indonesia. Ya, secara bahasa. Susah diterjemahkan juga ya. Apa coba? Saya sampai sekarang masih mau nanya, nilai itu apa Pak Satria? Nilai itu apa sih? Nilai itu kayak apa ya sebutannya ya? Kita pun yang Pak Satria pun ngerti. Udah bisa menjelaskan secara langsung. Nah, itu momen yang heboh dan kita bisa belajar lah ya bahwa banyak. Memang kalau kita mau berempati, mungkin kita pun akan berada pada emosi atau amarah yang sama dengan Will Smith ketika istri kita atau anak kita gitu ya. Kemudian kita pakai cara pandang, anak saya dipermalukan, istri saya dipermalukan gitu ya. Mungkin kita pun punya emosi atau amarah yang sama ya. Dan mungkin juga bahwa di sekitar kita pun banyak hal seperti itu dan kemudian direspon dengan kekerasan ya. Atau
kalaupun tidak dalam wujud perilaku, mungkin kita sering dengar orang-orang yang, wah kalau saya udah tak hajar tuh, wah kalau saya tak gebukin tuh, masa istri di ini, masa anak saya dihina gitu ya. Nah, cuma kita perlu tahu nih, sesuatu yang dilakukan atau dianggap benar oleh banyak orang, itu memang mungkin akan terasa wajar ya. Tapi yang wajar belum tentu benar. Kita harus tetap berpijak kepada apa sih yang benar, apa sih yang jadi patokan kita gitu. Karena mungkin semua orang melakukan hal yang sama, tapi belum tentu benar gitu. Kayak kita lagi ngantri lampu merah ya. Biasa kita ngikutin peraturan yang belakang. Wow, klakson. Kemudian kita jadi maju. Habis yang belakang. Nah, klakson. Apalagi nggak cuma klakson, ada satu atau dua yang maksain dari. Nah, kita kemudian, wah ada kan contohnya gitu ya. Ya, jadi lalu kemudian dia buru-buru. Wajar sih kalau lagi macet. Ya, wajar tapi tetap nggak bener loh. Kita nggak bisa. Mungkin di Indonesia ya atau itu nganggapnya merah itu berarti berani ya. Bukan stop ya. Jadi maju terus. Kuning hati-hati ada polisi gitu. Jadi lihat pelan-pelan. Hijau ya jalan. Intinya adalah tiada yang bisa menghentikan saya. Wah, gitu, jadi bagus banget, motivasional ya. Tiada yang bisa menghentikan saya. Gawat. Tapi tidak pas konteksnya kalau itu. Ini kembali lagi kita cek dulu, kita uji dulu yang mana yang benar gitu ya. Karena tadi tertarik tuh dengan apa yang disampaikan oleh Mas Elan. Konsekuensinya jangka panjang, emosinya sesaat. Yang pelampiasannya pada momen itu, penyesalannya bisa sepanjang waktu gitu ya. Betul. Terpuaskan sebentar, tapi menyesalnya jangka panjang. Nah ini betul. Langsung ujungnya kita cuma bisa, aduh harusnya, coba kalau seandainya saya. Nah itu ya, mulai nggak bisa move on, overthinking ya, hal-hal seperti itu gara-gara kita cuma bertindak menurut emosi, bukan kita ngendalin emosi ya. Nggak mungkin kondisi kayak Will Smith ini di keseharian kita banyak ya. Jadi mungkin dari argumen sama istri, mungkin anak di rumah ada yang bikin kita udah capek-capek kerja pulang ke rumah tiba-tiba mungkin rumah berantakan ya. Atau dalam peran kita masing-masing tuh pasti ada stimulusnya ya, bukan masalah Will Smith aja di sini. Tapi kalau kita mau translate di keseharian kita, hal-hal seperti ini banyak yang buat kita emosi ya, yang kadang-kadang buat kita itu pengennya ini sih, tapi nah itu kan kadang-kadang tapinya itu berarti kita mikir ya secara jangka panjang kira-kira dampaknya terhadap apalagi kalau ini orang penting, terhadap hubungan saya nanti seperti apa. Mungkin ngomongnya itu enak, tapi ketika perasaan orang itu udah sakit, nah itu untuk balikin trust-nya itu susah banget. Jadi kalau kita mau ambil pelajaran dari situ, sosok Chris Rock itu bisa hadir dalam pasangan hidup kita, bisa hadir dalam bentuk atasan kita, bisa hadir dalam bentuk klien kita, bisa hadir dalam bentuk vendor gitu. Banyak banget. Yang bisa menguras emosi kita, menguras energi kita. Bahkan orang yang kita nggak kenal sama sekali di jalanan, lagi ngantri dipotong ya, terus itu dia yang lebih galak dari kita. Nah, hal-hal yang seperti itu. Belum lagi di sosial media, nggak kenal, nggak tahu, tiba-tiba aja komentar yang aneh-aneh, nyelekit ya, komentar yang bikin kita siapa lu sih, kenal juga kagak gitu. Tapi ketika kita membiarkan diri kita sampai dikendalikan oleh emosi itu, nah kita sedang mempersiapkan jangka panjang penderitaan gitu ya. Betul. Jangka panjang penyesalan nih ketika kita mengizinkan emosi itu. Jadi benar-benar ya kalau kita mau lakukan sesuatu ya pikirin juga lah ya, maksudnya kira-kira konsekuensi perbuatan saya apa. Ya, kedua mungkin nggak hanya kepada saya, mungkin dalam konteks kerjasama terhadap mungkin pasangan saya, terhadap rekan kerja saya, terhadap departemen saya ya, itu dampaknya akan seperti apa. Kadang-kadang kita ada kewajiban kita yang mungkin nanti dulu deh. Cuma kalau saya nanti dulu deh, kira-kira yang akan menerima output dari kerjaan kita itu seperti apa. Jadi banyak banget ini konteksnya. Jadi benar-benar ketika kita memberikan keputusan, buatlah sesuatu itu yang bisa memberikan hasil yang baik, yang efektif secara jangka panjang, bukan hanya ketika melakukan. Ibarat seperti itu, kayak kita makan mie instan ya, ketika makannya tuh enak, tapi mungkin setelah itu di perut ada perasaan nyesel, harusnya, tapi besok
wah pengen lagi nih. Mungkin nyeselnya tuh kenapa cuma yang satu, kenapa nggak pilih yang dua gitu. Ada yang jumbo ya. Iya, jumbo. Nah, ini menarik juga yang Mas Ellen sampaikan tentang ada konsekuensi yang perlu dipikirkan tadi. Ya. Dan kalau kita belajar dari si peristiwa itu, saya melihat bahwa kenapa itu jadi sedemikian besar dan dampaknya juga besar karena kedua orang itu bintang. Ya. Semua mata memandang. Semua mata memandang. Jadi mungkin kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita, semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada kita, semakin besar jabatan yang diberikan kepada kita, maka respon kita itu akan semakin besar dampaknya. Artinya konsekuensinya pun akan semakin luar biasa. Kalau misalnya tadi saya yang nampar Mas Ellen, gitu ya, paling kita berantem, nggak ada ya, udah karena orang nggak kenal kita dan yang kita lakukan tidak mempengaruhi hidup orang banyak. Betul. Tapi kalau seorang pemimpin perusahaan, seorang manajer, apalagi kepala pemerintahan misalnya kepala daerah, apapun itu respon dia, apapun respon yang dia lakukan, itu sangat menentukan orang-orang di sekitar. Betul. Dan gitu ya. Jadi keluarga. Ketika kita jadi public figure atau apapun itu udah dianggap sebagai role model ya. Role model, padahal walaupun kita nggak mau segala macam, tapi itu udah ibaratnya konsekuensinya itu ya. Semua mata memandang, kata-kata kita harus kita perhatikan, cara ngomongnya, karena kalau enggak bisa jadi stres loh kayak gitu ya. Apalagi lihat kejadian kemarin ya, itu sempat kaget ya, orang yang cukup diidolakan tiba-tiba seperti itu. Banyak juga orang yang kecewa ya, tapi di satu sisi ada juga yang ya justru it's the right thing, ada juga ya seperti itu. Tapi balik lagi ya, ini urusan-urusan tentang perspektif ya, perspektif yang masalah menurut Anda benar, belum tentu menurut saya benar juga. Jadi ini cukup kompleks. Silakan. Mungkin kita akan dihadapkan pada situasi yang mirip, walaupun tidak persis sama, dan kita dituntut untuk yuk pikir dahulu sebelum kita memberikan respon, karena selalu ada konsekuensi. Dan katanya stimulus itu kan di luar kendali kita ya Mas Ellen ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Konsekuensi juga di luar kendali kita. Betul. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang bisa kita dalam kendali kita apa? Respon gitu ya. Jadi pikirkan bagaimana kita merespon stimulus. Kenapa? Betul banget. Menyangkut hidup kita ke depan, menyangkut orang-orang terdekat dalam hidup kita. Yes, betul banget. Oke. Yuk kita doakan pandemi ini segera berakhir. Kita bisa sering-sering ketemu, kita bisa bikin video gitu ya, berbagi ke teman-teman di sini ya. Teman-teman semuanya. Alright. Oke. Thank you Mas Ellen. Sampai ketemu ntar topik-topik yang lain. Oke. Bye-bye. Terima kasih.